Tipe hubungan berikutnya adalah hubungan asosiasi dengan rasio many to many. Kita bisa lihat dengan cepat di sini, maksimum yang di sini adalah many dan maksimum yang di sini adalah many. Tapi kita coba cek kembali bagaimana cara menuliskan multiplicity yang ada di tiap-tiap entitas ini. Pada entitas pegawai, untuk setiap properti itu dipantau oleh minimum 0 pegawai dan maksimum banyak pegawai. Jadi kita bisa tulis setiap properti dipantau oleh 0 atau banyak pegawai, tapi di sini ada catatan yaitu dalam waktu yang berbeda. Jadi bukan dalam waktu yang sama. Kemudian dalam entitas properti dengan hubungan pemantauan ini, untuk setiap pegawai itu akan memantau minimum 0 properti dan maksimum banyak properti. Jadi bisa kita baca juga setiap pegawai itu memantau 0 atau banyak properti. Dalam diagram crowsfoot atau kaki gagak, di sini kita bisa lihat banyak itu disimbolkan dengan seperti cakar gitu ya. Dan 0 itu disimbolkan dengan lingkaran. Nah, di sini ada catatan bagaimana kita mendeskripsikan sebuah hubungan, yaitu pada saat pegawai memantau properti, bagaimana kita mencatat kapan dia mulai memantau dan kapan dia selesai memantau. Ini kita gambarkan dengan menggunakan atribut pada hubungan dengan garis dan ada kotak di sini. Oke, kita lihat contoh berikutnya lagi. Ini adalah hubungan antara entitas koran dan entitas properti dalam hubungan iklan. Pada entitas koran, untuk setiap properti, itu minimum diiklankan pada 0 koran dan maksimum diiklankan pada banyak koran. Jadi akan ada properti yang tidak atau belum pernah diiklankan. Dan begitu juga pada entitas properti, untuk setiap koran itu minimum mengiklan 1 properti dan maksimum mengiklan banyak properti. Artinya kalau ada koran yang belum kita pasangi iklan, maka datanya tidak kita catat karena di sini ada sebuah batasan struktur di mana kita hanya mencatat koran yang minimum mengiklankan sebuah properti. Nah, kita lihat pada diagram crowsfoot. Ini gambar 1 itu digambarkan oleh garis ya. Dan ini adalah hubungan many to many. Kita bisa lihat dalam diagram ini juga dengan cepat. Kita bisa lihat kalau ada cakarnya di 2 tempat berarti many to many. Kalau nggak ada cakarnya di kedua tempat, one to one. Kalau ada cakarnya di salah satu tempat itu bisa one to many atau many to one. Pada hubungan many to many, arah panah itu tidak menunjukkan letak foreign key. Kenapa demikian? Ya. Karena pada tahap pemodelan logis berikutnya, maka hubungan many to many ini akan dipecah menjadi 2 hubungan, yaitu hubungan one to many pada sebuah entitas baru, entitas yang kita sebut sebagai tabel perantara atau intermediary table. Kita buatkan tabel baru yang menghubungkan antara kedua entitas yang berhubungan many to many. Jadi hubungannya akan menjadi one to many dan many to one. Ini kita bisa lihat pada contoh berikut. Tadi yang sudah kita lihat sebelumnya. Ini ada association many to many. Ini sepertinya juga salah, perlu direvisi. Ini harusnya adalah 0 dan many. Dan ini adalah 1 dan many. Ini harusnya bintang ya. Itu akan kita konversi menjadi sebagai berikut. Jadi one to many dan many to one. Oke, kemudian multiplicity ini biasanya kita hitung ulang juga. Jadi pada entitas koran ini, untuk setiap iklan
itu minimum menampilkan satu koran dan maksimum menampilkan untuk setiap iklan itu ditampilkan maksimum pada satu koran dan minimum pada satu koran juga. Jadi untuk setiap iklan ditampilkan oleh 1 sampai 1 koran. Dan berikutnya juga ini bisa kita lihat pada entitas iklan. Untuk setiap koran itu akan menampilkan minimum 1, maksimum banyak iklan. Gitu ya. Kemudian pada iklan dan properti juga sama. Kita lihat di entitas iklan dulu. Untuk setiap properti akan ditayangkan minimum 0 iklan. Jadi ingat tadi ada properti yang tidak ditayangkan. Kita bisa lihat 0 itu nanti akhirnya bergesernya ke sini. Ya. Untuk setiap properti akan ditayangkan pada minimum 0 iklan dan maksimum banyak iklan. Dan untuk setiap iklan, ini pada entitas properti, untuk setiap iklan akan menayangkan minimum 1, maksimum 1 properti. Ini yang kita maksud dengan iklan itu adalah kalau di iklan baris itu satu box gitu ya. Jadi satu box iklan itu hanya bisa menayangkan satu properti saja. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita menyimpan data hubungan itu ya. Jadi bagaimana kita menyimpan data hubungan? Tadi sudah kita ketahui kita menyimpannya dalam bentuk foreign key. Nah, kita juga sudah membahas tadi pada saat relasi one to many, maka foreign key-nya itu akan ditaruh pada tabel yang partisipasi maksimumnya itu adalah banyak. Jadi primary key dari nama koran itu akan disimpan pada entitas iklan sebagai foreign key. Begitu juga dengan nomor properti, primary key dari properti ini kita simpan pada tipe entitas iklan sebagai foreign key. Ya, kita lihat dalam diagram jaringan semantik, di sini ada tipe entitas koran dan tipe entitas properti. Di mana di sini ada tipe hubungan advertise atau mengiklan. Jadi ini ada 3 koran, Glasgow Daily, The West News, dan Aberdeen Express. Dan di sini ada properti foreign, PG21, PG36, PA14, dan PG4. Di sini partisipasi minimumnya adalah 0 dan di sini partisipasi minimumnya adalah 1 karena kita lihat tidak ada koran yang tidak terlibat dalam partisipasi ini. Sedangkan di sini kita bisa lihat ada sebuah properti yang tidak terlibat. Sehingga partisipasi di sini saya ulangi kembali, partisipasi ini 1 dan partisipasi ini 0. Nah, kemudian maksimum partisipasinya bisa kita lihat di sini maksimum ada lebih dari 1 atau banyak, dan di sini juga ada lebih dari 1 atau banyak pada PG36 kalau di sini pada Glasgow Daily. Bagaimana kita menyimpan foreign key? Maka kita tadi sudah bahas bahwa foreign key akan kita simpan pada intermediary table atau tabel perantara, entitas perantara. Jadi hubungan ini kita jadikan sebuah entitas. Kadang kalau di diagram yang chain diagram, karena hubungan itu kita gambarkan dengan wajik, maka intermediary table itu tinggal kita tambahkan kotak untuk menunjukkan dia sudah menjadi entitas gitu ya. Nah, di sini juga demikian, kita bisa lihat untuk menyimpan hubungan ini, maka primary key pada tabel tipe entitas newspaper jatuh ke sini sebagai foreign key. Jadi ini kita simpan Glasgow Daily. Dan primary key pada tipe entitas property foreign ini akan jatuh ke sini, kita simpan PG21. Kemudian kalau R2 kira-kira gimana? R2 ini juga gampang. Maka ini kita catat foreign key-nya adalah Glasgow Daily, dan di sini berapa property foreign-nya? Ya. Property foreign-nya di sini adalah PG36. Kalau R3 gimana? Di sini adalah The West News dan di sini adalah PG36. R4
ini juga gampang. Di sini adalah Aberdeen Express dan di sini adalah PA14. Kemudian kalau ini gimana? Ya, kalau tidak ada hubungan maka tidak perlu kita catat, jadi nggak ada R5 gitu ya. Jadi ketika tidak ada hubungan kayak gini ya, PG4 tidak berhubungan dengan salah satu entitas yang ada dalam tipe entitas newspaper, maka di sini juga tidak kita catat pada intermediary table-nya. Nah, secara singkat, ini adalah cara membacanya. 0.1 ini kita baca dengan 0 or 1 entity occurrence, atau terlibat berpartisipasi minimum 0 maksimum 1. Atau tadi kita bisa ngomongnya itu adalah misalkan setiap bla 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 itu misalkan setiap cabang itu harus dikelola setiap pegawai itu harus mengelola 0 atau 1 cabang, itu ya cara membacanya. Ini kata kuncinya adalah 0 or 1. Kalau 1 or 1 itu biasanya kita sampaikan exactly 1 atau kita sampaikan just 1, hanya 1. Kalau 0 titik-titik banyak, kita bisa sampaikan juga banyak gitu ya, atau kita sampaikan dengan lebih detail 0 or many. Berikutnya 1 bintang, ini kita sampaikan 1 or many. Nah, many ini juga kadang dituliskan lebih spesifik dalam bentuk angka. Di sini adalah contohnya 5.10, yaitu minimum 5 sampai dengan maksimum 10. Kalau di sini ada juga dengan dengan beberapa kriteria 0, 3, 6 sampai 8. Jadi kita bisa sampaikan 0, 3 atau minimum 6 sampai dengan 8. Atau lebih detail bisa kita sampaikan 0, 3, 6, 7, 8 gitu aja supaya nggak salah tangkap. Hanya saja kedua yang di bawah ini nggak umum, biasanya batasan struktural itu cukup yang di atas ini saja. Kemudian kita juga sudah perhatikan kalau ini adalah yang ada 2 hubungan biner, yang satu maksimumnya 1, yang satu maksimumnya juga 1, rasionya 1:1, ini adalah hubungan 1 to 1. Kalau maksimumnya dari satu entitas 1, sedangkan entitas yang berpasangan dengan dia itu adalah banyak, maka hubungan itu adalah 1 to many. Dan kalau maksimumnya banyak dan dihubungkan dengan partisipasi yang maksimumnya banyak, itu rasionya jadi banyak dibanding banyak atau many to many.